podcast This Think About Histories dengan saya Tajatul Islamia, saya Naila Nur Amalia, saya Astiab Dani, dan rekan-rekan saya Revani, saya Dewi, saya Haura, dan saya Daniar. Nah teman-teman, kalian ada yang tahu nggak sih kita bakal bahas topik apa hari ini? Kalau dilihat dari namanya sih pasti nggak jauh-jauh ngomongin tentang sejarah nggak sih? Yap, bener banget buat Revani. Kita bakal bahas topik yang super duper menarik dan penuh sejarah. Kita bakal bahas pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Pemilu pertama, wah saya pernah dengar tuh, kalau nggak salah itu yang katanya pemilu paling demokratis itu bukan sih? Terus kalau nggak salah itu ada 2 tahap pemilihannya ya? Yap, 100 Daniar. Jadi di podcast kali ini kita bakalan kupas tuntas mengenai pemilu pertama pada tahun 1955. Gimana? Kalian udah siap semua? Siap! Oh my god. Duh, saya jadi penasaran soal pemilu pertama ini. Kedengarannya pemilu ini punya cerita panjang dan seru deh buat diulik. pastinya dong, gimana enggak. Pemilu pertama ini jadi salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia. Dan menariknya lagi, waktu itu tuh Indonesia baru beberapa tahun merdeka dan sudah mengadakan pemilu pertama. Jadi tentunya seru untuk diulik. Jadi langsung aja kita mulai. Oke, jadi pemilu pertama itu diadakannya pada tahun 1955. Pada waktu itu pemilu pertama dilakukan untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Kalau DPR kan kita udah semua tahu nih, tugasnya untuk ngurus urusan tentang legislatif. Tapi kalau konstituante banyak yang belum familiar, padahal ini penting banget. Nah, siapa yang tahu dan bisa jelasin apa itu konstituante? Saya Asti. Kalau nggak salah sih, konstituante itu dengan perwakilan yang dirancang untuk membuat konstitusi baru nggak sih, yang dibuatnya itu setelah kemerdekaan, yaitu proklamasi, dan juga dia itu dibuat pas masih menggunakan UUDS, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara di tahun 1950. Nah, benar banget apa kata Aura ya teman-teman. Oh iya, tadi kan sempat disinggung Daniar nih soal pemilu 1955. Yang demokrasinya itu pasti kan nggak asal ngomong ya. Kira-kira kenapa nih bisa disebut begitu? Nah, jadi pemilu tahun 1955 itu disebut pemilu yang paling demokratis karena pada saat itu tuh pemilu yang benar-benar ngegambarin yang demokratis banget. Dulu tuh nggak ada namanya dominasi partai, beda banget sama sekarang yang sering didominasi oleh partai-partai besar. Pokoknya dulu persaingannya sehat banget deh. Iya juga ya, kalau dibandingin sama pemilu sekarang, kita udah masuk di era multipartai juga. Tapi partai yang memiliki pengaruh besar tidak sebanyak dulu. Kalau 1955, dulu partainya kayak festival politik, jadi semua yang mau bisa ikut. Iya Rev, kakekku juga pernah bilang kayak gitu. Jadi waktu itu tuh pemilu beneran ramai banget. Jadi semua rakyat Indonesia benar-benar antusias. Bahkan ada yang rela jalan jauh-jauh ke TPS cuma buat nyoblos doang. Beda banget kayak sekarang, dimana pemilu saat sekarang ini tingkat partisipasi pemilihnya turun, terutama di kota-kota besar. Nah, ngomongin soal TPS, waktu itu pakai sistem apa sih buat nyoblosnya? Oh, sistemnya masih proporsional, jadi rakyat pilih partai tersebut, bukan perseorangan atau individu kayak DPR sekarang. Jadi tuh partai punya peran besar buat milih partai mana yang bakal maju, semacam partai list gitu. Beda ya, dulu kita masih belajar berdemokrasi. Terus juga dulu pemilunya itu banyak banget partai-partai politiknya, dan juga pemilunya disebut sebagai pemilu yang paling demokratis karena pemilunya mendengarkan suara rakyat, walaupun dari suara yang kecil hingga yang besar, jadi suara tersebut itu setara. Terus kalau ngomongin soal perbedaannya sama pemilu sekarang itu salah satunya ada di jumlah partai dan cara kita milih calonnya. Kalau sekarang tuh partai udah lebih struktur dan kita tuh udah bisa milih orangnya juga, bukan cuma partainya. Tapi apakah pemilu sekarang lebih demokratis dari pemilu tahun 1955? Nah, itu dia pertanyaan menarik untuk dibahas. Jadi, walaupun zaman dulu itu sistemnya lebih sederhana, tapi hal tersebut menggambarkan benar-benar demokrasi banget. Dulu tuh rakyat benar-benar semangat deh untuk menentukan masa depan bangsa. Kalau sekarang kan walaupun kita teknologinya lebih maju, tapi itu malah jadi masalah baru untuk kita, seperti adanya politik uang, politik dinasti, politik identitas, dan juga apatisme politik. Setuju, dan jangan lupa waktu pemilu 1955 itu mengantarkan kita ke salah satu peristiwa penting lainnya, yaitu konstituante. Iya, konstituante. Saya baru ingat dulu sempat mempelajari soal konstituante ini. Jadi waktu belum ada undang-undang dasar yang tetap,
kita masih menggunakan UUDS 1950 kan. Nah, disitulah para anggota konstituante berkumpul dan bertugas menyusun Undang-Undang Dasar yang permanen. Tapi sayangnya proses ini nggak berjalan mulus, Ref. Karena meskipun tujuan mereka bagus, ternyata konstituante ini tidak menjalankan tugasnya. Nah, ini yang kemudian mengantarkan kita kembali ke UUD 1945 setelah Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Nah benar, dan juga peran legislatif pada tahun 1955 ini juga menarik. Jadi pas dulu itu DPR yang dipilih itu punya wewenang yang besar untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Sama sih, sama kayak sekarang, cuman bedanya dulu itu pembagian legislatif dan eksekutif itu belum jelas. Makanya sering ada jatuh bangunnya kabinet karena kurang didukung oleh DPR. Kalau nggak salah gara-gara ini pemerintahan kita sering gonta-ganti kabinet kan, dan juga walaupun sekarang masih ada konflik antara konflik politik, tapi sekarang itu lebih stabil karena banyak partai politik yang didukung oleh koalisi partai yang sama kuatnya. Jadi kesimpulannya nih, pemilu 1955 emang paling demokratis dari segi semangat, partisipasi, dan keragaman partai. Jika dibandingkan dengan era sekarang yang lebih stabil, tantangan demokrasinya juga berubah. Ada politik uang, teknologi, dan isu-isu politik identitas yang mengganggu demokrasi kita. Bener kan? Ya, betul banget. Nah, dan yang menarik untuk diingat itu adalah pemilu pertama ini nggak cuma soal memilih wakil, tapi juga soal bagaimana bangsa yang baru merdeka ini belajar untuk berdemokrasi. Bener ya, walaupun banyak kekurangannya, tapi semangat kebersamaannya dulu tuh luar biasa banget. Nah, itu bisa jadi salah satu hal yang bisa kita pelajari untuk pemilu masa sekarang. Oke deh teman-teman, segitu dulu podcast kita kali ini. Gimana, seru kan ngobrolin tentang pemilu pertama? Jadi tahu tentang pemilu pertama di Indonesia. Jadi banyak ilmu yang dapat. Jadi tahu ya perbedaannya sama yang sekarang. Sekian podcast dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bye.